Halo guys, mari kita bayangkan sebuah peristiwa sains yang sangat menakjubkan, namun di saat yang sama terasa amat mengerikan di dalam dunia mikro. Ketika seekor ulat bulu selesai memakan dedaunan, ia menggantungkan tubuhnya di balik dahan dan membungkus dirinya menjadi sebuah kepompong. Dari luar, kepompong itu terlihat begitu tenang, diam, dan seolah-olah sedang tertidur dengan nyenyak. Namun, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kegelapan kepompong itu? Jika kita bisa membuka kepompong itu di tengah prosesnya, kita tidak akan menemukan seekor ulat yang sedang menumbuhkan sayap secara perlahan, seperti yang kita bayangkan. Tapi justru, kita akan melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, bahwa tubuh ulat itu hancur seutuhnya. Enzim-enzim pencernaan di dalam tubuhnya bekerja mencerna dan menghancurkan organ-organnya sendiri. Seluruh jaringan tubuh ulat yang lama itu meleleh menjadi cairan organik yang pekat dan tanpa bentuk. Semua identitas sebagai ulat, caranya merayap, matanya, kaki-kakinya yang banyak, itu musnah tak berbekas. Jikalau cairan ulat di dalam kepompong itu memiliki pikiran dan emosi seperti manusia, ia pasti akan berteriak dalam kegelapan, "Aku sedang mati, hidupku hancur, aku telah dibusnahkan oleh kegelapan ini." Namun, apa yang tidak dipahami oleh cairan ulat yang panik itu adalah rahasia terbesar dari biologi alam semesta, bahwa di dalam cairan hancur itu ada sekelompok sel khusus yang dinamakan imaginal disk, sel-sel pembawa peta takdir baru. Sel-sel inilah yang menggunakan energi dari kehancuran tubuh ulat lama untuk merajut organ-organ baru, sayap yang penuh warna, mata majemuk yang indah, dan tubuh anggun seekor kupu-kupu. Tubuh ulat itu harus meleleh seutuhnya agar kupu-kupu bisa lahir ke dunia. Bukankah kisah kepompong itu adalah cermin yang sangat jujur dari apa yang mungkin sedang kamu alami dalam hidupmu hari ini? Berapa banyak dari kita yang saat ini merasa seperti cairan ulat di dalam kepompong? Mungkin kamu sedang berada di tengah krisis paruh baya, krisis identitas yang membingungkan, kehancuran hubungan pernikahan, atau transformasi spiritual yang membuat semua pandangan hidup lamamu runtuh seketika. Kamu merasa tubuhmu, pikiranmu, dan tatanan hidupmu sedang hancur berkeping-keping. Kamu menangis di tengah malam sambil membisikkan doa yang putus asa. Mengapa hidupku jadi berantakan seperti ini? Malam ini, di ruang refleksi dan kontemplasi kita bersama di jalan afirmasi, mari kita duduk bersama tanpa kepura-puraan. Duduklah di sampingku, lepaskan dulu semua topeng ketegaran yang melelahkan itu. Di sini, tidak ada yang akan menceramahimu atau mendikte betapa lemahnya dirimu. Kita semua adalah jiwa-jiwa pengembara yang sedang belajar memeluk rasa sakit dari sebuah transformasi. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama-sama. Rasakan udara sejuk mengisi rongga dadamu yang sempat sempit. Tahan sejenak kesadaran itu di dalam dirimu dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Biarkan tubuh dan batinmu tahu bahwa di detik ini kamu aman. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang akan mendinginkan jiwamu, bahwa proses berantakan yang sedang kamu alami bukanlah tanda kehancuranmu. Kamu tidak sedang dihancurkan oleh keadaan. Kamu sedang didekonstruksi oleh alam semesta agar versi terbaik dan paling mulia dari jiwamu bisa lahir ke bumi. Kita akan memadukan konsep psikologi transpersonal tentang The Dark Night of the Soul, ritual inisiasi kuno para leluhur suku dunia, hingga pesan puitis para penyair sufi abadi. Mari kita mulai perjalanan kontemplasi ini dengan meluruhkan sebuah kesalahpahaman terbesar yang sering dijual oleh dunia modern tentang
kebohongan bahwa pertumbuhan hidup itu selalu berjalan linear, mulus, dan membahagiakan. Media sosial dan budaya populer sering mencuci otak kita untuk mempercayai bahwa menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah proses yang selalu dipenuhi oleh senyuman, seminar motivasi, dan pencapaian-pencapaian yang indah. Akibatnya, ketika hidup kita mendadak dihantam krisis besar, ketika keyakinan lama kita runtuh, ketika profesi yang menjadi identitas kita hilang, atau ketika kita merasa asing dengan diri kita sendiri, kita langsung merasa bahwa kita telah gagal. Kita merasa terlempar keluar dari jalur kehidupan. Padahal, dalam ranah psikologi transpersonal dan spiritualitas mendalam, proses runtuhnya identitas lama ini dikenal dengan sebuah istilah yang sangat sakral. The Dark Night of the Soul, malam gelap jiwa. Istilah yang dipopulerkan oleh mistikus Santo Yohanes dari salib ini menggambarkan sebuah fase di mana jiwa manusia kehilangan seluruh pegangan luarnya. Di dalam malam gelap jiwa, hal-hal yang dulu memberi kita kenyamanan seperti pujian orang lain, status sosial, atau kebiasaan-kebiasaan lama itu tiba-tiba terasa tawar, hampa, dan tidak lagi berfungsi. Pikiran kita dipenuhi oleh kegelapan dan kebingungan yang sangat hebat. Mengapa jiwa kita harus melewati malam gelap ini? Karena ego manusia sangat keras kepala. Selama struktur hidup yang lama masih memberikan kenyamanan semu, kita tidak akan pernah mau berubah. Kita akan tetap menjadi ulat yang merayap di tanah, puas dengan daun-daun kecil tanpa pernah menyadari bahwa kita sebenarnya diciptakan untuk memiliki sayap dan terbang melintasi angkasa. The Dark Night of the Soul adalah operasi medis darurat yang dilakukan oleh alam semesta pada batinmu. Semesta sedang mengoperasimu, memotong ego-egomu yang membengkak, mencabut ketergantungan-ketergantunganmu yang beracun, dan meruntuhkan konsep diri palsumu yang selama ini kamu bangun hanya demi memuaskan ekspektasi orang lain. Proses dekonstruksi ini terasa menyakitkan bukan karena operasinya jahat, melainkan karena egomu menolak untuk dilepaskan. Dinding kepompongmu itu harus hancur, karena jika kepompong itu tetap utuh dan kaku, ia tidak lagi menjadi pelindung. Ia akan berubah menjadi kuburan bagi potensi besarmu. Kebenaran bahwa kehancuran adalah syarat mutlak bagi kelahiran baru ini telah dipahami dengan sangat sempurna oleh para leluhur kita di berbagai belahan dunia sejak ribuan tahun lalu silam. Dalam kebudayaan masyarakat adat Nusantara, suku aborigin di Australia hingga suku Native American di benua Amerika, para tetua adat ini tidak pernah membiarkan seorang remaja tumbuh menjadi dewasa tanpa melewati sebuah proses sakral yang disebut ritual inisiasi, rites of passage. Dalam ritual inisiasi kuno ini, para pemuda yang akan melangkah menuju kedewasaan akan ditarik keluar secara paksa dari kenyamanan desa mereka. Mereka diisolasikan di dalam hutan belantara, padang pasir, atau gua yang gelap gulita selama berhari-hari tanpa membawa bekal apapun. Para leluhur menyebut fase isolasi ini sebagai kematian sementara, symbolic death. Di dalam kegelapan gua atau hutan itu, calon dewasa ini diajarkan untuk membunuh identitas anak-anak mereka. Mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka, rasa lapar mereka, dan bayangan-bayangan pikiran mereka sendiri. Mereka dibiarkan merasakan keputusasaan yang mendalam hingga ego anak-anak mereka itu menyerah sepenuhnya. Ego masa kecil mereka ya. Hanya setelah ego lama itu mati di dalam gua, para tetua adat akan menyambut mereka kembali ke desa. Bukan lagi sebagai anak-anak yang bermanja-manja, melainkan sebagai seorang kesatria atau dewasa yang berdaulat, bijaksana, dan memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi kaumnya. Para leluhur memahami sebuah hukum alam yang agung. Tanpa ada kematian identitas lama, tidak akan pernah ada kelahiran bagi kesaktian baru. Mari deh kita hubungkan kearifan ritual inisiasi para leluhur ini dengan situasi hidupmu saat ini. Krisis, rasa sepi, rasa hancur yang sedang kamu jalani hari ini, itu adalah gua dari inisiasimu.
Semesta sedang menarikmu dari keramaian duniawi. Semesta sedang mengisolasi batinmu agar kamu tidak lagi bergantung pada bisikan dan validasi orang lain. Kamu sedang menjalani kematian sementara dan peran-peran lamamu yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhan jiwamu. Jangan tangisi runtuhnya identitas lamamu di dalam gua krisis ini. Jangan memohon untuk kembali menjadi anak-anak yang merayap di zona nyaman lama. Peluklah ritual inisiasimu dengan penuh keberanian. Biarkan apa yang harus mati di dalam dirimu hancur seutuhnya, agar kesatria spiritual di dalam dirimu bisa bangkit dan melangkah keluar menyapa terbitnya matahari baru. Di dalam tradisi mistik Sufi, rahasia melampaui kehancuran kepompong ini dirumuskan dalam sebuah doktrin spiritual yang sangat terkenal, mutu kebelaan tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati secara fisik. Para penyair dan saintis Sufi besar seperti Mansur al-Hallaj dan Jalaluddin Rumi mengajarkan bahwa penderitaan manusia terjadi karena manusia melekat sangat erat pada ego palsunya. Ego ini selalu menuntut kepastian, selalu takut pada perubahan, dan selalu ingin mengontrol segalanya. Sufi Agung Jalaluddin Rumi memberikan kita sebuah perumpamaan puitis yang sangat indah di dalam kitab Matsnawi. Biji benih harus dikubur di dalam tanah yang gelap dan basah. Kulit kerasnya harus pecah dan hancur terurai. Jika biji benih itu menolak untuk pecah dan memilih bertahan sebagai biji yang keras, ia tidak akan pernah bisa menjadi pohon buah yang rindang, di mana burung-burung hinggap berteduh di atas dahan-dahannya. Rumi kemudian berbisik pada jiwa-jiwa yang sedang terluka. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Jangan berpaling dari luka itu. Bertahanlah di dalam lelehan kepompongmu, karena dari sanalah sayap-sayap kebebasanmu sedang dirajut oleh Sang Kekasih. Mari kita resapi pesan para sufi ini dalam ruang batin kita yang paling halus hari ini. Rasa hancur di dadamu saat ini adalah pecahnya kulit keras biji benihmu. Rasa sakit yang kamu rasakan ketika identitas lamamu runtuh adalah bukti bahwa cahaya ilahi sedang menerobos masuk menembus retakan-retakan egomu. Jika saat ini kamu merasa tidak lagi mengenali siapa dirimu saat bercermin, jangan panik. Kebingungan itu adalah tanda bahwa an-nafsu atau ego palsumu sedang meleleh. Biarkan ia meleleh. Jangan coba menyatukan kembali puing-puing ulat lamamu yang sudah tidak berguna. Percayalah pada tangan sang arsitek agung yang sedang menggunakan cairan hancur itu untuk merajut versi dirimu yang jauh lebih indah, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengannya. Lalu, bagaimana kita mempraktikkan keberanian untuk melahirkan diri kembali di tengah krisis yang sedang kita hadapi hari ini? Bagaimana caranya agar kita tidak tenggelam dalam rasa putus asa saat kepompong kita runtuh? Ada 3 langkah kepasrahan yang anggun untuk melangkah keluar dari proses dekonstruksi ini. Pertama, hentikan perlawanan terhadap proses dekonstruksi. Langkah pertama adalah berhenti memukuli diri sendiri dan berhenti mencoba menyatukan kembali masa lalu yang sudah hancur. Katakan pada batinmu dengan penuh kelembutan, "Aku menerima bahwa babak lamaku telah usai. Aku tidak lagi bertengkar dengan proses dekonstruksi ini." Kedua, percayai sel-sel takdir barumu. Dalam krisis tergelapmu, perhatikan benih-benih kebaikan kecil yang mulai tumbuh di dalam jiwamu. Apakah kamu menjadi lebih empati pada penderitaan orang lain? Apakah kamu menjadi lebih tekun berdoa? Apakah kamu menemukan nilai-nilai hidup baru yang lebih sejati? Itulah imaginal selves-mu, tunas-tunas dari sayap barumu. Sirami benih-benih itu dengan rasa syukur dan doa. Ketiga, beri waktu pada sayapmu untuk mengering. Ketika kupu-kupu baru saja keluar dari kepompong, sayapnya itu masih basah, kaku, dan belum bisa digunakan untuk terbang.
Kupu-kupu itu harus berdiam diri beberapa saat di bawah sinar matahari untuk memompa cairan tubuh ke dalam pembuluh sayapnya hingga mengering dan kuat. Jangan terburu-buru menuntut dirimu untuk langsung sukses atau terbang tinggi seketika setelah melewati krisis. Beri dirimu waktu untuk beristirahat, memulihkan diri, dan membiarkan sayap-sayap jiwa barumu mengering dengan sempurna dalam kedamaian. Hari ini mungkin ketakutanmu pada proses perubahan yang menyakitkan semoga telah sirna. Kamu tidak lagi melihat krisis sebagai sebuah kuburan, melainkan sebagai sebuah rahim tempat jiwa barumu sedang dilahirkan. Mari kita kunci kesadaran transformasi yang agung ini ke dalam titik terdalam dari kesadaran bawah sadarmu sebelum kamu melangkah menuju tidur nyenyakmu malam ini. Kondisikan tubuhmu dalam posisi yang paling rileks dan nyaman. Biarkan seluruh otot-otot di tubuhmu mengendur. Lepaskan beban di bahu, leher, dan rahangmu. Letakkan kedua telapak tanganmu di atas dada. Rasakan deru napas kehidupan yang terus setia membimbingmu. Tarik napas dalam-dalam, perlahan lewat hidung. Rasakan udara murni membawa energi pembaharuan ke dalam seluruh sel tubuhmu. Tahan sejenak kesadaran itu di dalam dada dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Biarkan sisa-sisa ketakutan dan cengkeraman masa lalu menguap keluar seutuhnya. Resapi dan ucapkan kalimat-kalimat afirmasi kedaulatan jiwa ini dalam keheningan batinmu yang paling sunyi. Hari ini aku menyadari bahwa aku tidak sedang dihancurkan oleh perubahan. Aku sedang didekonstruksi untuk dibangun kembali menjadi lebih indah. Aku mengizinkan kepompong lamaku runtuh agar jiwaku bisa terbang bebas. Aku melepaskan identitas lamaku yang sempit dan menerima proses kelahiran versi terbaik diriku. Malam gelap jiwaku adalah rahim suci tempat kekuatanku yang baru sedang dirajut. Aku percaya pada ular takdirku dan aku menyambut sayap-sayap kebebasanku dengan tangan terbuka. Aku aman, aku utuh, dan aku siap melangkah keluar sebagai manusia baru yang berdaulat. Tarik nafas kembali, rasakan keagungan transformasi kepompong, kearifan inisiasi leluhur, dan kedamaian ajaran Rumi bersatu membebaskan jiwamu. Dan hembuskan dengan helaan napas panjang yang penuh dengan keikhlasan dan kebebasan yang mutlak. Mulai besok pagi, tataplah pantulan dirimu di cermin dengan penuh rasa hormat. Kamu telah bertahan melewati kegelapan kepompongmu, dan saatnya bagi jiwamu untuk mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Terima kasih telah meluangkan waktu yang sangat sakral ini untuk duduk dan merenungkan transformasi kehidupan bersama di Jalan Afirmasi. Jagalah cahaya keberanian di dalam dadamu. Sampai kita bertemu lagi di ruang kontemplasi selanjutnya.